Sistem barter digunakan sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia mengenal uang. Cara kerjanya sederhana, menukar barang atau jasa secara langsung. Misalnya seorang petani yang menukar beras dengan kain dari seorang penenun atau dengan seekor ayam. Yang menarik, barter bukan sekedar tukar-menukar. Orang zaman dulu harus menilai nilai barang tersebut supaya pertukarannya terasa adil. Kalau satu barang kurang sepadan, mereka bisa menambahkan barang lain agar lebih setara. Barter banyak digunakan pada zaman Neolitikum, ketika manusia mulai menetap, bercocok tanam, dan memelihara hewan. Dari sini manusia belajar konsep ekonomi dasar, kebutuhan, nilai, dan saling menguntungkan. Uang komoditas. Uang komoditas sudah digunakan jauh sebelum zaman perunggu, bahkan sejak awal revolusi pertanian sekitar 9000 hingga 6000 sebelum Masehi. Ketika manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam, mereka membutuhkan cara tukar yang lebih praktis dibandingkan barter langsung. Maka, barang-barang yang dianggap berharga dan dibutuhkan banyak orang dijadikan sebagai alat tukar. Contohnya, di Mesopotamia dan Mesir kuno, pekerja sering dibayar dengan hasil bumi seperti gandum atau garam. Misalnya untuk membeli sepotong roti, seseorang bisa memberikan segenggam garam. Atau seperti di Amerika Tengah, masyarakat Maya dan Aztec menggunakan biji kakao sebagai mata uang. Misalnya untuk mendapatkan sehelai kain, seseorang harus menyerahkan sekitar 50 biji kakao. Di berbagai wilayah lain, hewan ternak juga berfungsi sebagai alat tukar. Namun uang komoditas memiliki kelemahan besar, yaitu sulit dibawa dan disimpan dalam jumlah banyak. Logam mulia. Penggunaan logam mulia sebagai alat tukar mulai muncul sekitar 3000 hingga 2000 sebelum Masehi, terutama di peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno. Manusia mulai menggunakan emas, perak, dan tembaga sebagai alat tukar karena logam ini tahan lama, bernilai tinggi, dan lebih praktis dibanding membawa hewan ternak ataupun biji-bijian. Awalnya logam digunakan dalam bentuk bongkahan atau potongan kecil tanpa cetakan resmi. Misalnya, seseorang ingin membeli satu keranjang gandum, ia harus menimbang sekitar 50 gram perak. Masalahnya, setiap transaksi harus menimbang ulang logamnya, sehingga masih merepotkan, terutama untuk perdagangan jarak jauh. Koin resmi. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, manusia mulai mencetak koin resmi pertama kali di kerajaan Lydia di wilayah Turki sekarang. Koin ini terbuat dari campuran emas dan perak dan diberi simbol kerajaan untuk menandakan keasliannya, sehingga orang tidak perlu lagi menimbang logam di setiap kali bertransaksi. Dengan adanya koin, perdagangan menjadi jauh lebih praktis. Misalnya seseorang bisa membeli sebotol minyak zaitun dengan 2 koin perak. Ide ini cepat menyebar ke berbagai peradaban lain. Misalnya di Yunani kuno, mereka mengembangkan drachma yang digunakan di seluruh kota dan negara mereka. Di peradaban Romawi, mereka memperkenalkan denarius. Di Tiongkok kuno, mereka menciptakan koin tembaga berlubang di tengah agar bisa dirangkai dengan tali dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan. Dan di peradaban Islam, mereka menggunakan dinar emas dan dirham yang kemudian mendominasi perdagangan internasional pada pertengahan abad. Uang kertas awal. Sekitar abad ke-7 di Tiongkok, manusia mulai mencetak uang kertas pertama yang dikenal sebagai jiaozi dan flying cash. Uang ini awalnya berupa surat atau sertifikat yang mewakili simpanan emas atau perak di bank, sehingga masyarakat bisa menukarnya dengan logam mulia jika diperlukan. Sistem ini disebut sebagai convertible money karena nilai lembaran kertas ditopang langsung oleh cadangan emas atau perak yang dimiliki pemerintah ataupun bank. Misalnya seseorang pedagang bisa membeli 5 gulung kain dengan selembar uang kertas yang jika diinginkan mereka bisa menukarnya dengan sejumlah emas tertentu. Keunggulan uang kertas awal jelas lebih ringan, mudah dibawa, dan memungkinkan transaksi jarak jauh atau dalam jumlah besar tanpa repot membawa logam-logam berat. Uang kertas modern. Memasuki abad ke-17, beberapa negara Eropa mulai mencetak uang kertas resmi modern yang dikenal sebagai fiat money. Contohnya di Swedia, melalui Bank Stockholm Banco. Berbeda dengan uang kertas awal, fiat money tidak lagi didukung langsung oleh cadangan emas atau perak. Nilainya sepenuhnya bergantung berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun bank sentral yang menerbitkannya. Sistem ini juga menjadi dasar bagi perkembangan perdagangan, perbankan, kredit, dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi modern hingga sekarang. Saat ini, terdapat sekitar 180 hingga 190 mata uang resmi yang digunakan di seluruh dunia.
Uang giral. Seiring berkembangnya sistem perbankan pada abad ke-19, muncul uang giral, yaitu saldo di rekening bank yang bisa dipindahkan tanpa harus membawa uang tunai. Orang bisa melakukan pembayaran melalui cek ataupun transfer bank, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan aman, terutama untuk jumlah yang besar. Kemudian pada abad ke-20, muncul kartu kredit dan kartu debit yang memungkinkan masyarakat berbelanja tanpa membawa uang fisik sama sekali. Sistem ini membuat transaksi sehari-hari menjadi lebih efisien, aman, dan praktis, serta membuka jalan bagi inovasi berikutnya, yaitu uang digital dan e-wallet yang semakin mempermudah pembayaran dalam kehidupan modern. Cryptocurrency. Cryptocurrency mulai digunakan secara luas pada abad ke-21 dengan Bitcoin sebagai pelopor yang diluncurkan pada tahun 2009. Saat ini Bitcoin dikenal sebagai kripto terbesar berdasarkan kapitalis pasar, diikuti oleh Ethereum, Binance Coin, dan lainnya. Beberapa negara mulai mengakui cryptocurrency secara resmi atau mengizinkan penggunaannya secara terbatas. Misalnya El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang legal pada tahun 2021. Keunggulan kripto terletak pada sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa bank sebagai perantara, pencatatan permanen di blockchain, dan transparansi yang sangat tinggi. Beberapa kripto juga digunakan sebagai alat investasi dan penyimpanan nilai, meskipun nilainya sangat fluktuatif.